Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia menghadiri rapat Alfat Publishing House. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alif Nuriyah Fatih, selaku pemilik dan juga perwakilan dari Alfat Publishing House dalam rapat hari ini. Seperti yang kita ketahui, setelah melakukan evaluasi juga analisis SWOT, kami menemukan 3 kelemahan di perusahaan ini. Permasalahan ini juga dirasakan oleh para pembaca setia buku-buku dari penerbitan Alfat. Permasalahan yang ada saat ini adalah kekurangan karyawan atau tenaga kerja. Yang kedua, terhambatnya kerjasama dengan toko buku luar negeri. Dan yang ketiga, minim tenaga ahli. Untuk permasalahan pertama, yaitu kekurangan tenaga kerja. Memang pada awal mula dibentuknya penerbitan Alfat, kami tidak mempermasalahkan jumlah karyawan karena dirasa semua hal masih terkendali dengan aman. Namun setelah melonjaknya permintaan dan adanya masalah yang kami lakukan hingga menunda penerbitan 12 buku hingga lewat dari 2 bulan lamanya dari kesepakatan yang sudah kami buat, dan kami sadar betul bahwa hal ini mengecewakan dan merugikan banyak pihak. Maka dari itu, kami mengidentifikasi bahwa masalah pertama terletak di kurangnya tenaga kerja. Awalnya, kami yakin bahwa para pekerja sanggup untuk melakukan semuanya. Namun kami salah, hal itu membuat mereka menjadi terlalu sibuk dan tidak fokus pada bidangnya masing-masing. Setelah melakukan evaluasi, kami menyetujui untuk menambah anggota di setiap bagian. Untuk jumlah anggota pada setiap bagian, jumlahnya fleksibel sesuai kebutuhan per divisi. Kami juga sudah mendiskusikan untuk tahap penerimaan akan dilakukan dengan ketat. Akan kami seleksi dengan teliti agar setiap tenaga kerja yang diterima nantinya dapat sesuai dengan kualifikasi yang ada di Alfat Publishing House. Dan selanjutnya kami merencanakan untuk membuat pelatihan kerja agar kemampuan mereka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Alfat Publishing House. Lalu kelemahan yang kedua yang kami temukan adalah hambatan kerjasama dengan toko buku luar negeri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan awal dari Alfat Publishing House dalam memasarkan buku tidak hanya di dalam negeri saja, namun juga di luar negeri. Untuk awal pergerakan kami mentargetkan untuk pasar di Asia Tenggara. Kerjasama dengan toko buku di negara-negara yang ada di Asia Tenggara awalnya berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan. Kami membayar biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan yang mereka inginkan agar buku-buku yang kami terbitkan bisa berada di rak buku bagian depan di toko buku tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kesepakatan itu dilanggar oleh pihak toko buku di beberapa negara di Asia Tenggara dengan alasan karena sepinya peminat dan kurangnya penjualan, juga keterbatasan bahasa yang mereka tidak pahami, maka mereka memutuskan untuk tidak lagi memajang buku-buku dari penerbitan Alfat di toko mereka. Hal ini cukup mengganggu keberlangsungan pemasaran kita di Asia Tenggara. Awalnya kami tidak mempercayai hal ini, namun setelah dicari tahu lebih dalam lagi dan mendapatkan banyak informasi dari para pembaca yang ada di luar negeri, benar adanya bahwa keterbatasan bahasa yang membuat buku-buku Alfat Publishing House menjadi sepi peminat. Karena hal tersebut, kami merasa bahwa tidak baik untuk memaksakan buku-buku itu tetap diperjualbelikan di toko buku yang ada di luar negeri. Jadi kami merubah rencana pemasaran di Asia Tenggara. Kami tidak memberhentikan rencana pemasaran di Asia Tenggara begitu saja, tapi kami tidak lagi mengirim buku-buku dari Alfat Publishing House ke toko buku yang ada di luar negeri di benua Asia Tenggara. Kami akan mengubah pemasaran
di luar negeri dengan memaksimalkan penggunaan website Alfat dan sosial media. Juga bekerja sama dengan para book review atau bookstagram yang ada di setiap negara. Lalu kami juga merubah pengiriman yang tadinya hanya mengarah di negara Indonesia saja menjadi global shipping atau pengiriman ke seluruh dunia. Untuk kelemahan atau permasalahan ketiga yang kami temukan adalah minimnya tenaga ahli. Kami tidak menyadari bahwa kami memerlukan tenaga ahli karena pada awalnya kami berpikir untuk memaksimalkan pekerjaan tanpa melibatkan banyak orang. Karena kami merasa bahwa karyawan kami semuanya kompeten dan bisa melakukan hal itu, jadi kami memutuskan untuk tidak bekerja sama atau memperkerjakan tenaga ahli. Namun hal tersebut menjadi masalah awal bagi para karyawan karena mereka harus terbebani dengan banyak tugas dan memperlambat proses pencetakan dan penerbitan buku. Setelah menyadari hal tersebut, kami melakukan diskusi lebih dalam lagi, dan setelah mendengarkan aspirasi setiap anggota juga mendapat banyak masukan, kami memutuskan untuk bekerja sama atau merekrut para tenaga ahli di bidang penerbitan dan percetakan agar buku yang kami terbitkan mempunyai kualitas yang layak dan sesuai dengan harga yang harus dibayarkan para pembaca. Sekian untuk presentasi dan pertemuan hari ini. Saya harap hal ini bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kami dan menjadi evaluasi untuk kami untuk bekerja keras lebih baik ke depannya. Semoga keputusan kami juga tidak merugikan banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.